Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi Al-Farizi dengan riwayat bersama saya sebagai mahasiswa Perbankan Syariah 2 dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Tujuan saya di sini untuk melakukan observasi, di mana sekarang saya ada di Pondok Pesantren Darut Talibin Al-Qadri 2. I'm a rap, not rap, you at, with that. Give me shit on my lips and get got it. To the beat, yeah, I'm based. Now give me still underground. I'm more than the last. Kita saingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sekarang ada di Koperasi Al-Qadri 2 dan saya sekarang langsung bersama dengan petugas yang menjaga koperasi tersebut dengan atas nama siapa? Perkenalkan, nama saya Zuarana, saya santri aktif Pondok Pesantren Al-Qadri 2. Asal saya dari Banyuwangi. Baik, Mas Anas. Saya di sini akan mereview bagaimana pengelolaan di koperasi ini. Jadi pada tahun berapa sih koperasi ini didirikan? Koperasi ini didirikan sekitar tahun 2010. Sebelumnya sudah ada warung yang namanya warung pesantren. Terus siapa saja orang yang mendirikan koperasi ini? Koperasi ini didirikan langsung oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Habibullah Khamsun Samsuri, dan beliau lah yang turun tangan pertama untuk mengelola sistem koperasi yang ada. Itu ya. Jadi dari mana dapatnya dana atau modal pertama untuk mengisi bahan-bahan di koperasi? Dapat modal pertama itu langsung dikasih oleh Bu Nyai, biasanya sekali ngasih 8-10 juta untuk memenuhi bahan-bahan yang ada seperti snack-snack, jajan, sabun, dan lain-lainnya. Dalam koperasi ini bagaimana Cak Anas untuk mengelola sistem? Kita mengelola dengan modal yang ada, dengan uang yang ada kita kelola sekiranya kita mendapatkan semuanya yang dibutuhkan oleh santri. Jadi pendapatannya itu harian apa bulanan? Jadi satu bulan satu kali ya? Setor ke dalam ya. Dalam satu bulannya itu mendapatkan berapa? Biasanya kita store minimal 30 juta sampai 35 juta dalam satu bulan. Dari pendapatan tersebut nantinya itu akan masuk ke mana? Dari pendapatan tersebut kita setorkan langsung kepada pengasuh, dan dari pengasuh akan dikelola untuk sarana prasarana yang ada seperti pembangunan pondok, masjid, dan lain-lainnya. Apa kendala dalam koperasi ini jika dalam kerugian? Kendalanya sekarang cuma satu, bahan-bahan pokok yang semakin naik drastis, yang begitu mahal. Dan cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasi dengan cara kita datang ke toko-toko membandingkan harga satu persatu. Di mana yang lebih murah maka di situ akan kami ambil. Baik, terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengerjakan tugas UAS ekonomi pesantrenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يومين الأيام حتى لو نعشق لينا يعني أنا شبه التمام وبتكمل حاجات يلا أكيد يلا ندي العيبين غير. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainur Rafiq dan rekan saya. Nama saya Muhammad Al-Farizi. Di sini kami akan mengobservasi tentang unit usaha yang ada di Pondok Pesantren Al-Qadri.
Untuk tidak berlama-lama, di sini kami ingin bertanya-tanya tentang unit usaha yang masih aktif di pondok pesantren tersebut ini. Jadi yang pertama itu pastinya di pondok pesantren tersebut ini, di pondok pesantren Al-Qadiri ini pasti ada unit usaha yang mungkin aktif sampai saat ini. Mungkin apa saja yang masih aktif di pondok pesantren, unit usaha yang aktif di pondok pesantren tersebut ini? Baik, kami langsung dijawab. Unit usaha yang masih aktif di Pondok Pesantren Al-Qadiri 2 ini ada 2 unit usaha yang mana keuangannya itu langsung masuk di pesantren. Yang pertama terkait dengan koperasi pesantren dan yang kedua ada Aqua Water Al-Qadiri. Jadi di 2 unit usaha tersebut ini apakah masih berjalan dengan mulus, apa ada rintangan-rintangan gitu? Kalau di 2 unit usaha ini ada satu yang berjalan mulus sampai sekarang dan alhamdulillah laba dari koperasi pesantren itu sudah lumayan besar. Namun yang satunya Aqua Water Al-Qadiri ini ada beberapa hal yang menyebabkan dari unit satu ini tidak berjalan. Mungkin salah satunya karena petugasnya yang kurang disiplin dan stok air kurang. Jadi waktu pertama kali bikin bisnis di lingkungan pesantren ini, di Pondok Pesantren Al-Qadiri 2, ini idenya itu muncul dari mana? Apakah kebutuhan atau memang ada visi dari pesantren tersebut? Untuk pertama kali mengadakan 2 unit bisnis ini, pesantren yang pertama mengenai dengan Aqua Water Al-Qadiri itu muncul di kala situasi pesantren di mana anak-anak itu meminum air keran, yang mana air keran itu tidak menyehatkan bagi tubuh kayak gitu. Makanya dari pihak pengurus musyawarah bagaimana kalau membuat depot air yang mana air itu dikonsumsi sendiri oleh santri-santri yang kayak gitu. Untuk koperasi itu melihat dari kebutuhan anak-anak, yang mana anak-anak itu salah satunya ini berkaitan dengan peraturan atau tata tertib yang ada di pondok pesantren, yang mana anak-anak itu tidak boleh berseliweran di jalan raya yang mengakibatkan takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka dari itu dari pengurus menyediakan perlengkapan, yang mana perlengkapan itu mulai dari kebutuhan primer, sekunder, semuanya kami menyediakan di koperasi tersebut. Maka dari itu anak-anak tidak seliweran lagi di jalan raya. Jadi kan tadi sudah dibahas tentang ya bagaimana itu anak-anak itu biar tidak berseliweran, biar enak gitu dan tidak apa ya, maksudnya itu biar praktis gitu ya. Jadi sebelum masuk ke hal tersebut itu pasti membutuhkan dana. Dana tersebut itu munculnya dari mana awal mulanya? Untuk dana ini dimodalkan dari uang pesantren. Awalnya dari uang pesantren. Untuk Aqua Water ini yang awalnya dimodali oleh pesantren dan sekarang itu menjadi pembayaran wajib bagi anak-anak, yang mana itu masuk di iuran 1 tahun 1 kali masuk ke daftar ulang. Ya, masuk ke daftar ulang, yang mana daftar ulang itu di dalamnya ada pembayaran depot air aqua kayak gitu. Itu masuk ke bisnis yang satunya. Untuk yang koperasi ini ya awalnya yang memodali adalah pesantren. Jadi kalau modal itu sudah terpenuhi semuanya, uang pesantren diganti oleh koperasi, dan selanjutnya dan sampai sekarang koperasi itu mengelola dengan keuangannya sendiri. Baik Ustaz, kan kalau semisal dalam pesantren kan di dalam pesantren Al-Qadiri ini tidak hanya diajarkan
mengaji dan juga pelajaran agama. Banyak pelajaran seperti pelajaran formal, ada sanawiyah, aliyah dan SMK kan Ustaz. Jadi bagaimana menurut Ustaz kalau untuk membentuk kepribadian atau kemandirian untuk santri, bagaimana Ustaz? Terkait dengan membentuk kemandirian santri, yang mana di pondok ini terdapat 2 lembaga. Kita menyebutkannya itu, kalau di kepengurusan ada formal pesantren dan juga ada formal nasional. Dan yang mana kedua lembaga ini, atau menyebutnya itu formal pesantren atau formal nasional, ini sangat bertentangan. Yang mana kalau formal pesantren itu kita fokus kepada kitabiahnya, kegiatan di pesantren itu bagaimana, dan untuk formal nasional itu kita menyiapkan anak-anak biar tidak ketinggalan di zaman sekarang. Yang mana zaman sekarang itu memang kita memerlukan, zamannya sudah maju kayak gitu, kita harus tidak ketinggalan dengan era formal nasional. Terkait 2 lingkup ini kita menyatukan, atau kita selaku pengurus atau kompetennya kita selaku pengurus, dikala anak-anak itu sudah masuk formal nasional, itu sudah tanggungannya dari pihak sekolah. Untuk di formal pesantren kita 24 jam mengawasi anak-anak, yang mana siang dan malam anak-anak sekiranya dari aspek pembelajaran agamanya itu bisa unggul. Mungkin ada lagi pertanyaannya? Baik, sekian Ustaz, terima kasih atas sudah meluangkan waktunya untuk observasi untuk tanggungan UAS lah, ujian UAS. Baik, terima kasih Ustaz. Sekian dari kami. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.